Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Pasha di kanal PBSI. Kali ini kanal PBSI memiliki episode yang spesial ya. Sangat hormat sekali kami dari kanal PBSI bisa datang ke salah satu guru besar kita ya, Ibu Umi. Cuma guru besar, dosen saja. Guru dosen kita yang sangat dosen senior Eki Budiotomo ya, Ibu Umi, dan kita akan berbincang banyak dengan beliau. Mudah-mudahan apa yang kita rekam pada kegiatan hari ini juga bisa menambah manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kanal PBSI yang selalu menyaksikan kanal ini. Untuk teman-teman dari Sabang sampai Merauke ya, Eki Budiotomo itu kan miniaturnya Indonesia yang selalu setia. Salam dari Malang dan juga dari Ibu Umi tentunya ya. Bu Umi mungkin bisa sedikit perkenalan dulu untuk rekan-rekan yang mahasiswa baru ini ya, kan untuk yang PBSI 2019 ini juga baru ketemu dengan Ibu Umi. Mungkin kemarin kalau waktu pertemuan pertama masih sedikit perkenalannya, kali ini mungkin bisa lebih dalam lagi Bu Umi ya. Dimulai dari Bu Umi ini aslinya Malang atau asli mana? Kalau saya aslinya Blitar. Aslinya. Ya, darahnya Bung Karno ini. Dekat dengan Bung Karno. Saya wong Blitar, kalau orang mengatakan bahasa Jawa itu wong Blitar. Saya orang Blitar. Orang Blitar itu semangatnya, Mas. Walaupun dia itu dari keluarga yang tidak mampu, tapi semangat untuk belajar itu sangat tinggi. Semangat untuk bekerja juga sangat tinggi. Makanya orang-orang Blitar itu jarang yang miskin. Kapan-kapan bisa saya ajak jalan-jalan ke Blitar itu. Ayo, nggak ada yang miskin. Gambaran miskin itu tidak ada. Hampir tidak ada. Rumah juga bagus-bagus, ekonominya sangat bagus. Karena mereka semangat, etos kerjanya sangat tinggi. Kalau dia mau bertani, ya bertani yang sungguh-sungguh. Kalau dia mau jadi kiai, ya jadi kiai yang sungguh-sungguh. Jadi guru, ya guru yang sungguh-sungguh. Semuanya serba sungguh-sungguh. Mungkin kena ininya Bung Karno ya. Saya nggak tahu. Tapi itulah orang Blitar. Yang tidak punya skill apa-apa itu lari ke luar negeri dulu. Dan sekarang kan bisa jadi TKI, pulang kaya raya, membawa modal, lalu buka usaha, lalu memberdayakan orang-orang di sekitar. Enggak ada yang miskin jadi. Itu saya dari Blitar, tapi dari ke Malang ini sejak 83. Kemudian lulus 87, mengajar pertama di Muhammadiyah, lalu Eki Budiotomo. Tahun 98 saya udah mulai mengajar di 7 perguruan tinggi di Malang. Usia berapa itu? Tahun 98 itu usia saya kelahiran 63, dikurang 63 berapa? Sekitar 35 ya. 35 sudah mengajar di 7 perguruan tinggi. Ya. Waktu itu memang belum ada penelitian dari DP2M. Setelah itu baru ada penelitian, saya kurangi. Kemudian Eki Budiotomo mulai banyak mahasiswa, Pak Rektor meminta saya untuk tidak mengajar di banyak perguruan tinggi. Kemudian di UIN saya mengajar juga. Jadi 7 itu perguruan tinggi swasta dan negeri. Saya berikan kepada dosen-dosen muda. Saya beralih ke penelitian. Kemudian saya fokus di ketua jurusan di Bahasa Indonesia pada saat itu selama 13 tahun. Saya jadi ketua jurusan, jadi lumayan sudah jenuh sekali. Dan kemudian saya melanjutkan S3. Lalu saya banyak berkenalan dengan komunitas-komunitas, karena pada saat itu membuat disertasi saya bersinggungan dengan komunitas-komunitas sejarah, budaya, politik, pemerintahan itu. Akhirnya terbawa-bawa kemana-mana. Perkenalan-perkenalan itu akhirnya saya diminta untuk menjadi penasehat di komunitas Peduli Malang dan Komite Kebudayaan Kota Malang, lalu jelajah sejak Malang, Heritage Kota Malang. Banyak sekali komunitas-komunitas yang sekarang itu saya bergabung gitu kan. Dan sekarang saya juga punya lembaga riset di rumah saya yang satu di
dekatnya rumah Bu Endang di Gang 8 masuk ada perumahan Metro. Itu rumah itu dulunya saya gunakan untuk tempat tinggal anak-anak angkat saya. Anak-anak angkat saya itu kuliahnya ya ada di Budi Utomo, ada yang di UB, yang di Malang ini, kemudian tinggal di rumah saya. Nah sekarang anak-anak itu sudah lulus dan sudah bekerja semua, dan itu kan kosong. Nah sementara anak-anak biologi saya kan tidak ada yang nempati di situ. Makanya kemarin saya buat lembaga riset namanya Nusantara Culture Academy, yang di dalamnya ya ada sosiolog, ada sejarawan, ada budayawan, ya, ada orang-orang pemerintah juga, ya, itu berkumpul lalu mengadakan riset. Nah di masa pandemi ini digunakan oleh anggota-anggota yang muda untuk membina skill lulusan-lulusan SMK di bidang IT, kayak membuat animasi, lalu buat sablon, kemudian membuat komik, membuat kartun, gitu. Jadi untuk pemberdayaan anak-anak itu kalau nanti misalnya pulang pengen lihat itu kan 8 masuk dekat rumahnya Bu Endang Sumarti. Bu Endang di Gang 8? Ya, di perumahan Metro situ. Jadi situ saya sekaligus menjadi ketuanya. Ya sementara itu aja, apalagi ditanyakan. Iya, luar biasa ya. Memang dari darah Blitarnya Ya. mengalir ya, tadi disinggung juga bahwa masyarakat Blitar itu memiliki etos kerja yang baik ya, dan ini cerminannya dari Ibu Umi sendiri, dari usianya yang istilahnya sudah sangat senior tapi masih tetap menunjukkan ingin berkontribusi ataupun tetap aktif ya, tidak ya, saya boleh tua tapi semangat tetap muda. Boleh tua tapi semangat tetap harus muda ya, kegiatan harus sisa umur ini harus bermanfaat seoptimal mungkin. Karena itu di mana saya berada saya harus bisa berkontribusi positif maksudnya. Ya. Siapapun yang ingin menggunakan jasa saya misalnya, saya nggak pernah minta apa-apa, apalagi sekarang ini di akhir usia saya yang sudah senja sebetulnya. Tapi saya tidak pernah merasa tua dalam arti saya tidak harus istirahat di rumah, enggak. Saya lebih suka saya terus menulis, saya terus beraktivitas, membantu komunitas-komunitas seperti itu. Saya memang, mungkin saya dilahirkan orang yang termasuk ini ya, beraktif kali ya. Ini nggak bisa. Dia bisa diam ya? Diam di rumah dia. Di rumah ya nulis. Makanya karya-karya saya itu sebenarnya tulisan saya itu di jurnal-jurnal banyak sekali. Ya luar biasa ya. Tamparan juga untuk kita sebagai anak muda yang sering malas-malasan ya, kuliah seadanya ya. Ternyata Umi saja yang di usianya sekarang yang sudah istilahnya senior seperti ini masih berkontribusi, masih aktif ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang masih memiliki tenaga yang prima ya, jangan sampai menyia-nyiakan tenaga tersebut. Ada pepatah bilang kan gunakan masa mudamu untuk masa tuamu. Ada pesan dari orang tua saya dulu. Kalau kamu pengen pinter menulis, dekatlah orang yang biasa menulis. Kalau kamu pengen sukses, dekatilah orang-orang yang sudah sukses. Kalau kamu pengen bersyukur, dekatilah orang yang di bawah. Jadi itu akan membuat menu bagi kita. Kita bisa bersyukur, kita juga bisa berkarya, dan kita tidak pernah merasa sendiri, merasa sedih dan mengeluh kepada Tuhan. Itu rumus dari orang tua saya. Jadi kalau kamu kepengen kaya, datangilah orang yang kaya. Bagaimana caranya dia kaya? Tapi kalau kamu ingin berilmu, datangilah orang yang berilmu. Dan itu yang dilakukan oleh anak-anak dari keluarga saya. Alhamdulillah tidak ada yang tidak perguruan tinggi ya. Yang dokter banyak. Padahal anaknya orang tani loh. Tapi wawasannya menurut saya luar biasa. Melihat
mahasiswa di zaman milenial ini Bu Umi, sebagai dosen yang sudah sangat berpengalaman, apa kira-kira perbedaan antara mahasiswa waktu angkatannya Bu Umi dengan yang mahasiswa milenial saat ini? Kalau mahasiswa sekarang sebetulnya lebih pemberani daripada mahasiswa zaman saya ya. Mahasiswa zaman saya ini kan karena pada saat itu politik yang tidak mendukung, pada jadi penakut. Kuliah itu harus jadi pegawai negeri, harus jadi pegawai gitu. Kalau nggak jadi pegawai nggak bisa apa-apa. Tapi sekarang nggak. Mahasiswa sekarang lebih pinter ya, lebih berani untuk cari terobosan. Bahkan dari lulusan IKIP saja tidak harus jadi guru kan gitu. Banyak yang jadi guru, banyak yang jadi pejabat, banyak yang jadi kepala sekolah, banyak yang jadi pengawas gitu. Saya mengamati alumni IKIP itu. Bahkan ada yang jadi bupati juga sudah ada. Tapi banyak juga yang mencari terobosan yang lain untuk sukses, jadi pengusaha. Sekarang ini apalagi ditunjang dengan digitalisasi ini, semua serba mudah. Kita mau buka toko tidak harus di jalan raya bikin toko, cukup di rumah, gitu kan? Kita bisa buka toko dan bisa menjadi cepat kaya. Tetangga saya itu yang di gang-gang itu dulunya nggak bisa apa-apa, sekarang laris manis. Setiap hari Gojek itu ya, yang antar itu order GoFood, nanti banyak sekali sampai jam 12 malam itu nggak berhenti. Tapi sekarang kan kaya, udah punya mobil, dulu nggak, kan bisa bangun rumah, punya mobil, beli rumah lagi. Nah, sekarang ini saya melihat sebetulnya dari segi mentalitasnya itu lebih kuat yang sekarang. Tapi ini banyak isu itu tidak bisa direken menurut saya. Kalau mahasiswa sekarang itu diyakinkan itu dia akan menjadi sukses. Karena dosen tugasnya tidak hanya mengajar tapi juga mendidik dan membimbing mahasiswa. Itu yang saya lakukan. Saya mau mengarahkan mahasiswa, tidak sekedar saya menyampaikan materi. Contoh misalnya saya mengajar mata kuliah bahasa Indonesia di luar jurusan, juga di UB misalnya. Bahasa Indonesia itu adalah mata kuliah pengembang kepribadian. Maka tujuannya tidak sekedar membekali mahasiswa bisa menulis karya ilmiah, bisa presentasi karya ilmiah, bisa menulis esai dan lain-lain, tapi lebih dari itu bagaimana mencintai Indonesia melalui bahasa Indonesia. Mencintai Indonesia melalui bahasa Indonesia, karena harus merasa bangga memiliki Indonesia. Itu diinspirasi oleh Sumpah Pemuda. Kalau kita nggak punya bahasa Indonesia, Anda nggak bisa kuliah sekarang. Mungkin kita belum merdeka. Bagaimana antar daerah, antar suku, antar bahasa bisa berkomunikasi kalau ada bahasa Indonesia? Apalagi yang daerah timur itu kadang satu kecamatan itu beberapa bahasa daerah. Iya, dan itu mahasiswa senang sekali kalau ada mahasiswa asing datang ke kampus Anda lalu bertanya dengan bahasa Inggris, kamu siap dengan apa? Bahasa Inggris, Bu. Bagus, tapi sekali aja. Setelah itu harus bahasa Indonesia. Sekali itu untuk meyakinkan dia bahwa Anda ke Indonesia harus bisa bahasa Indonesia. Karena kalau saya ke negara Anda, saya harus bisa bahasa Inggris. Nah, gitu. Ini adalah negara saya, Anda harus menghormati bahasa saya. Bahasa saya adalah identitas saya. Saya Indonesia. Saya bahasa Indonesia. Dan itu bangga sekali mereka. Saya senang karena berhasil meyakinkan mereka, mengembangkan kepribadian mereka menjadi cinta Indonesia melalui bahasa Indonesia. Jadi kalau diskusi bagaimana caranya ya berkarya dalam bentuk bahasa Indonesia. Lebih banyak menulis bahasa Indonesia, menjadi presentator bahasa Indonesia di kanal YouTube juga dengan bahasa Indonesia gitu kan. Jadi tidak haruslah ke Inggris-Inggrisan. Bagaimana dengan bahasa Inggris? Anda orang Indonesia, ya. Anda orang Indonesia itu adalah negara yang beragam dari daerah yang berbeda-beda. Jadi tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi lestarikan bahasa daerah. Jangan
mengesampingkan bahasa daerah tetapi mengutamakan bahasa Indonesia. Jadi lestarikan bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa Inggris. Ini kan semboyan, ya, dan semboyannya pusat bahasa ya. Memang begitu harusnya, sehingga bahasa kita daerah juga tidak hilang. Bahasa Indonesia terus kuat, semakin kuat. Kan sekarang sudah menjadi bahasa ilmiah internasional. Sudah, dan sudah menjadi 6 bahasa besar di dunia. Keren loh sekarang. Banyak perguruan tinggi di luar negeri sana yang membuka jurusan bahasa Indonesia. Di Kyoto aja ada 17 perguruan tinggi membuka jurusan bahasa Indonesia. Kyoto satu kota, belum di Tokyo, belum di yang lain. Nah, ternyata sangat diminati bahasa Indonesia. Kenapa? Ternyata bahasa Indonesia itu paling simpel di dunia. Kalau bahasa Inggris menjadi bahasa internasionalnya karena koloni ya, bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional karena budaya. Banyak orang-orang dari luar negeri datang ke Indonesia karena mengakui budaya Indonesia, lalu belajar bahasa Indonesia. Banyak orang Amerika mengajar gamelan dari Indonesia ya, fasih sekali berbahasa Indonesia, bahkan fasih berbahasa Jawa. Tidak menjajah kita ini, malah memberikan pengalaman budaya yang bagus, yang humanis. Beda dengan Inggris ya. Inggris menjadi bahasa internasional karena koloni, bisa jadi nanti ke depan bahasa Inggris bisa menggeser bahasa Inggris. Karena orang sekarang sudah lagi rindu pada budaya, ya enggak? Ternyata budaya materialis yang dulu digandrung-gandrung oleh Barat tidak bisa menjawab kebutuhan orang Eropa. Orang Eropa itu kan intinya kebudayaan 3: individualis, materialis, intelektual. Tujuan utamanya dari ketiganya ini adalah materialis. Makanya mereka datang ke Indonesia ya cari materi, datang ke Filipina cari materi. Dia rela mati untuk materi. Tapi kalau orang Indonesia, budaya, kearifan, kebijaksanaan, kebaikan, baik buruk, itu yang sangat dihormati. Jadi nggak perlu minder lagi ya. Kadang-kadang kan mohon maaf banyak sekali yang mengadakan bahwa atau menyepelekan ya tentang bahasa Indonesia, tapi sebenarnya kita patut bangga. Tadi sudah disampaikan bahwa sudah masuk bahasa internasional juga untuk bahasa Indonesia, dan selain menjadi guru banyak juga link-link lain yang bisa kita dapatkan untuk belajar bahasa Indonesia ini, Bu. Iya, sekarang ini kan banyak sekali dibutuhkan guru-guru bahasa Indonesia untuk mengajar di luar negeri. Dan itu gajinya menjanjikan. Di Jepang kemarin Mas Yoto itu gajinya sekitar 30 juta itu bersih. Udah dapat apartemen dan kendaraan di sana. Pulang dan bisa membangun rumah yang besar, beli rumah besar. Dan sekarang buka sekolah bahasa Indonesia untuk orang-orang Jepang dan orang-orang Korea. Keren kan? Jurusan bahasa Indonesia. Jadi jangan pernah merasa minder karena bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia karena lagi digandrungi di seluruh dunia. Karena budaya kita yang beragam, budaya kita yang makin eksotik kan sekarang. Dan dengan adanya kemerdekaan, orang mengekspresikan budayanya dari berbagai daerah oleh presidennya sekarang atau penguasa yang sekarang ini, kan kebudayaan kita bisa kemana-mana sekarang. Dan ini semua dikagumi di luar negeri. Jangan sampai dikagumi di luar negeri, justru kita sebagai... Iya, itu makanya kenalang ini sebetulnya Mas. Saya itu kan juga ini ya, saya selalu prihatin terhadap tari topeng itu loh ya. Tari topeng itu kan kasihan juga kalau mereka harus hidup sendiri, menghidupi sendiri. Tidak ada ciri khas orang Indonesia sebenarnya gotong royong. Harusnya kan saling ini berkaitan, tapi itu harus dibangun sistem yang bagus. Dulu tahun berapa itu? 2000 kalau nggak salah, itu saya sudah waktu awal pendirian komunitas peduli Malang itu, saya sudah punya konsep tentang bagaimana tari topeng Malang ini bisa hidup dan bisa dihidupi dengan memanfaatkan fasilitas. Pada saat itu Pak Penny yang jadi wali kota ya. Pada saat itu Pak Penny bela kami, makanya pada saat itu ada torekot untuk bisa digunakan sebagai pentas tari topeng yang bekerja sama dengan travel. Kalau ada misalnya tour Malang itu hanya jangan dijadikan sebagai tempat untuk lewat saja, kan orang-orang sasarannya Batu.
menginapnya di Malang gitu ya. Masa kota Malang itu hanya untuk buang air besar, buang air kecil gitu kan, ibaratnya kan seperti itu. Nah kita harus bisa memiliki sesuatu yang dibanggakan oleh mereka. Bisa pentas di hotel, bisa pentas di suatu tempat tertentu yang travel itu akan mengajak kayak di Bali tuh Mas, menyaksikan tari barong, nah gitu kan, menyaksikan tari kecak, ya kan gitu-gitu aja sebetulnya ya. Kalau kita bisa mengemas lebih bagus, kenapa tidak, gitu ya. Artinya kan nanti dapat berat, terus kemudian sekolah itu harus mewajibkan ekskul tari topeng. Wajib itu ekskul yang wajib tari topeng. Di samping pramuka itu harus ada ekskul lokal. Pramuka kan nasional ya, program nasional. Lokal itu tari. Sehingga ironis dan orang Malang tidak bisa tari topeng. Kalau nanti jadi duta Malang, nah gimana? Tapi kalau di sekolah sudah ada pembelajaran tari topeng itu kan bagus. Dan tidak usah gurunya itu penari, gurunya tetap guru seni, tetapi penari itu sebagai modelnya. Karena bagaimanapun juga penari kan nggak ngerti kurikulum, ya kan nggak ngerti penilaian, mereka bisa mengajari menari, tapi penilaiannya seperti apa ya? Yang menilai tetap guru, buat perencanaan guru, jatuhnya guru. Sekarang pelajaran ini, pelajaran itu, topik-topiknya yang ngatur guru seni, tapi modelnya itu memanfaatkan jadi guru tamu ibaratnya. Nah ini dia kan setidaknya dapat transport, ya toh. Nah kemudian nanti akan ada bibit-bibit unggul dari sekolah-sekolah yang nantinya akan menjadi regenerasi untuk menari. Jadi nanti penari-penari bisa datang dari sekolah, tidak hanya dari sanggar-sanggar tertentu yang jumlahnya terbatas. Kalau kita bisa membuka sebanyak-banyaknya tempat untuk sanggar, semacam tempat tari kayak dulu seperti Sasana Budaya di Soekarno Hatta itu dipakai sebagai pentas kan bagus, pinggirnya dipakai tempat jualan merchandise khas Malang, apakah pensil yang ada gambarnya topeng, sandal gambarnya topeng, tas yang ada gambarnya topeng, ya semuanya khas Malang itu topeng. Dan kalau misalnya hari Sabtu atau Minggu di hotel-hotel seluruh Malang itu semuanya serba, misalnya kayak ada bungkus ada gambarnya topeng, semuanya serba ada gambarnya khusus hari Sabtu dan weekend misalnya gitu. Itu sambil mengenalkan budaya Indonesia ke kancah nasional dan internasional, sekaligus melestarikan dan meregenerasikan. Enggak kan habis kalau di sekolah ada ekskul, karena regenerasi terus, dan nanti kalau misalnya ini ada Arema ini ditugaskan di Jakarta, misalnya di sana ada sanggar, akan berkembang, iya kan? Ada perasaan cinta. Tari topeng ada di Jakarta juga, tari topeng ada di Surabaya, tari topeng ada di Semarang, tari topeng ada di Ambon, misalnya seperti itu. Dimana ada orang Malang, di situ membawa budaya bagus. Jadi Malang sendiri adalah pusatnya. Jadi tidak seperti yang ide-ide yang sekarang ini kan memanggil budayawan masuk sekolah. Tapi konsep bagaimana caranya memasukkan budayawan ke sekolah itu yang harus dipikirkan. Terus seberapa ini artinya sumbangannya seberapa besar budaya masuk sekolah itu. Budaya yang seperti apa yang bisa masuk sekolah? Kan tidak setiap budaya bisa masuk sekolah. Kan harus juga disesuaikan dengan misalnya pendidikan karakter. Ya. Kebudayaan itu masuknya itu mestinya lewat pendidikan karakter, karena ini harus membawa kearifan lokal. Jadi kayak tari tidak sekedar anak-anak itu bisa menari, tapi tahu filosofinya, tahu ceritanya, tahu filosofinya kenapa geraknya seperti ini, dia tahu. Sehingga begitu ketika menggerakkan tangannya dia menghayati. Kenapa? Karena tahu tidak sekedar seperti itu, enggak. Karena tahu itu dia menghayati. Kalau Anda tahu penyanyi yang Lesti itu, saya nyanyi kan dia menghayati. Nah kan sebelumnya dia pahami dulu sama orang baca puisi. Kalau baca puisi kita sudah tahu rohnya, sudah bisa menangkap rohnya, semangatnya gitu ya.
kita akan masuk ke dalam puisi itu sudah begitu akan membacakan. Oh ini termasuk ke kita. Oh puisi ini puisi yang bernada seperti puisinya W.S. Rendra misalnya. Puisi yang bernada marah. Kenapa suasana menjadi seperti ini? Puisinya Khairil Anwar misalnya, Aku. Orang mengatakan baca Aku, itu sudah masuk. Orang nggak akan cengengesan baca Aku. Ya enggak? Karena apa? Karena sudah hafal larik itu dipahami betul sehingga semangatnya masuk ke dalam diri kita yang mau membaca. Begitu membaca orang, wow, begini. Pesannya sampai, pesannya tidak asal membaca. Pesannya sampai dan semangatnya sampai, bisa merinding mas. Iya. Dan mendengarkan bisa merinding. Itu karena sampai semuanya. Tapi kalau sekedar membaca saja tanpa bisa memasukkan semangatnya ya, spirit dari puisi itu nggak menarik. Ini mau coba puisi apa sih? Kadang-kadang kan gitu. Mau coba puisi orang nggak jelas. Jadi kan ada yang seperti itu kan? Iya. Ya mas.